sorak-sorai. Lihat rekor besar. Panjang dan lebarnya
biasa. Yesus, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa, Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Allah kami yang setia Engkau, Allah kami yang besar dan ajaib. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaib Engkau Tuhan, besar dan luar biasa Engkau. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan. Haleluya. Bapa yang baik. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa, di pagi hari menjelang siang ini kami datang kembali kepada Tuhan. Karena kami sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat pengharapan kami, tempat perteduhan perlindungan kami. Karena kami percaya di dalam naungan Tuhan kami aman dan sejahtera. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah sumber kehidupan bagi kami. Karena itu berbicaralah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Di mana saja semua anak-anak Tuhan beribadah pada kesempatan ini, di rumah mereka masing-masing kami berdoa. Dan siapa saja yang melihat dan mengikuti ibadah kami, kami berdoa supaya setiap mereka diberkati. Baik anak-anak Tuhan yang ada di Kuala Tungkal, baik yang ada di Pematang Lubuk sekitarnya, baik di Sungai Tauman, di Merlung juga Tuhan kami berdoa, baik juga Tuhan yang di Teluk Nilau, baik Tuhan di Marga Rukun, di mana saja umat Tuhan dan setiap orang percaya mendengarkan firman Tuhan ini, semua mereka diberkati. Teguhkanlah firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat tertawan dilepaskan, dibebaskan, yang sedih boleh dihiburkan. Bahkan Tuhan yang putus pengharapan, ada pengharapan yang baru. Tuhan Yesus adalah jawaban pasti. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Dan di setiap tempat-tempat ibadah anak-anak Tuhan beribadah, ada malaikat Tuhan berkawal di sekeliling mereka. Ada darah Yesus membungkus seluruh kehidupan mereka. Sehingga tidak satu tulah pun yang bisa mengenal kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati untuk mengikat, menolak dan menghancurkan, mematahkan segala pekerjaan setan, iblis, penipu, penyakit kelemahan tubuh, virus, bakteri yang menular tidak berkuasa kami hancurkan, kepatahkan, kami tolak kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapilah mulut bibir hamba-Mu, urapi firman-Mu, bukalah pengertian kami bersama-sama. Semua kami diberkati oleh firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa. Dalam nama Tuhan berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. 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 Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Jumpa kembali di ibadah kita yang sama, di tempat yang berbeda-beda, dan kita berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan sanggup mengubah kita dan memberkati kita, melindungi kita dan menaungi kita. Haleluya. Haleluya saudaraku. Semua anak-anak Tuhan yang beribadah di tempat-tempatnya masing-masing,
baik yang ada di Merlung, di Batang Asam sekitarnya, Margor Rukun, baik juga yang ada di Teluk Nilau, dan juga di Pematang Lumut, di Sungai Toman dan Kuala Tungkal. Kami berharap semua saudara baik-baik saja. Dan saudaraku, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi kami orang tua rohani saudara, bagi orang tua, jikalau melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Dan kami percaya semua kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyambut Sang Raja dan Sang Mempelai untuk kali kedua, menjemput setiap percaya kepadanya dan menjemput setiap gerejanya yang menanti-nantikannya. Nah saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat Alkitab kita memperkatakan saudaraku, iman kita, deklarasikan iman kita katakan bersama-sama. Ini adalah Alkitab saya, firman Tuhan yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman, dan sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku tenang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin, amin, amin. Nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang sangat-sangat begitu memberkati kita. Saya percaya seperti rindumu, demikianlah rindu kami, pengen bertemu, berjumpa bersama-sama dalam waktu dan kesempatan saudaraku, berkumpul bersama-sama, saling berjabat tangan dan saling menyapa. Tapi saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan juga kita adalah anak-anak Tuhan yang patuh pada pemimpin kita. Nah saudaraku, karena kita saudaraku orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, sampai tiba waktunya kita berjumpa kembali, mari kita menahan rindu kita masing-masing. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, mari kita menahan rindu kita. Mari kita menahan rindu kita. Nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan, minggu kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana saudaraku kebangkitan Kristus itu sangatlah saudaraku mempengaruhi dalam kehidupan kerohanian kita, dan juga mempengaruhi kehidupan kita secara jasmani dan untuk masa depan kita. Tuhan berkata bahwa Yesus itu harus bangkit. Itu sudah dibuatkan jauh-jauh sebelum kelahiran Yesus. Sendiri pun sudah menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan ada banyak-banyak hal guna dari kebangkitan Yesus itu bagi kita. Itu sebagai untuk pembenaran kita, pengampunan dosa, penggenapan kitab suci, dan untuk pengharapan kita kepada Tuhan, dan dasar Tuhan, dan juga dasar iman kita. Dan saudaraku, bukti bahwa Yesus itu adalah anak Allah dituliskan dalam saudaraku Mazmur 2 ayat 7, Kisah 13 ayat 33, dan juga Roma 1 ayat 4. Dan juga saudaraku dikatakan Yesus bangkit, ya dibangkitkan oleh kuasa Allah, juga oleh kuasa Yesus sendiri dan kuasa Roh Kudus. Nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita masih membahas tentang kebangkitan Kristus, saudaraku. Nah saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Yesus, maka kita harus percaya mutlak kepada apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada orang sebagian berkata bahwa Yesus itu tidak benar-benar disalibkan. Dia digantikan dengan pribadi atau rupa yang sama dengan Yesus. Nah saudaraku, lalu saudaraku yang mati itu, yang salib itu bukan Yesus. Lalu kalau tidak Yesus yang salibkan itu yang mati, maka bukan dia pula yang bangkit. Tapi saya katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah menipu kita. Haleluya. Tuhan sanggup saudaraku membangkitkan yang mati bangkit kembali. Tuhan sanggup sekalipun Yesus sudah disalibkan saudaraku, dan Tuhan sanggup bisa menghidupkan kembali. Dan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita bukanlah Tuhan pembohong. Kalau dikatakan Yesus mati disalibkan, itulah firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata Yesus bangkit dari kematian, itulah firman Tuhan. Kita tidak perlu saudaraku ragu, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu saudaraku dapat digoncang oleh apapun pendapat dunia ini tentang iman percaya kita kepada Yesus. Haleluya. Amin.
Saudaraku, mungkin kita berkata, tetapi aku tidak melihat itu secara kasat mata. Saudaraku, tidak perlu melihat secara kasat mata. Yang perlu kita melihat dengan iman kita. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam kesempatan ini saya catatkan kepada saudara dan saya persiapkan kepada saudara, ada kurang lebih 10 kali atau 12 kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya. Karena itu, saudaraku, hal itu tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Nah, saudaraku, karena itu saya berharap saudara sudah mempersiapkan catatan saudara. Saudara sudah mempersiapkan, saudaraku, pena saudara, supaya saudara boleh mencatat ayat-ayat firman Tuhan ini, di mana saudaraku Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya. Nah, sehingga saudaraku, saya tidak perlu menerangkan semua firman Tuhan yang saya sampaikan ini kepada saudara hari ini. Sebab kalau saya terangkan satu persatu, saya percaya kita tidak akan pulang sampai besok dari tempat ibadah kita. Dan tentunya kita semua sudah pada lapar. Haleluya, saudaraku. Tapi saya percaya semua kita yang ada mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang lapar secara rohani. Haleluya. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan kita. Katakan dulu kirikan suara, saya lapar secara rohani. Saya lapar secara rohani. Nah, saudara, nama Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia pertama sekali menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada Maria. Ditulis dalam Markus 16 ayat 9. Saya ulang kembali, Yesus menampakkan dirinya kepada Maria, ditulis di dalam Markus 16 ayat 9. Juga di dalam Yohanes 20 ayat 18. Yang kedua, Yesus juga menampakkan dirinya kepada beberapa orang perempuan. Ditulis dalam Matius 28 ayat 9. Haleluya, sudah 2, amin. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Simon Petrus. Lukas 24 ayat 34. Yang keempat, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 2 orang muridnya. Lukas 24 ayat 13 sampai 31. Sambung kembali. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada rasul-rasul kecuali Thomas. Karena pada saat itu Thomas, saudaraku, tidak ada bersama dengan murid-murid. Mungkin dia sedang bimbang atau mungkin sedang mencari sensasi. Tapi apapun alasannya, pada saat itu Thomas tidak ada di ruangan. Saudaraku, menantikan Tuhan Yesus, atau karena saudaraku, murid-muridnya sedang ketakutan, mereka mengurung diri. Nah, saudaraku, di dalam Yohanes 20 ayat 19 tambah 24. Sudah. Juga saudaraku, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada rasul-rasul di danau. Yaitu saudaraku, waktu mereka berada di danau kembali, mereka menjala ikan. Nah, saudaraku, tapi Tuhan Yesus datang ke sana mengunjungi murid-muridnya. Ditulis dalam Yohanes 21 ayat 1. Tuhan Yesus juga menunjukkan dirinya kepada rasul-rasul di Galilea. Matius 28 ayat 16 sampai 17. Yang berikutnya, Tuhan Yesus menunjukkan atau menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang percaya atau muridnya, pengikut Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 7. 1 Korintus 15 ayat 7. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Yakobus. 1 Korintus 15 ayat 7. Yang berikutnya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada semua rasul. Yaitu ditulis dalam Lukas 24 ayat 51. Kisah 1 ayat 9. Dan yang terakhir, saya tuliskan kepada saudara di kesempatan ini. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. 1 Korintus 15 ayat 8. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari hal ini mustahil ada penipuan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena berulang-ulang kali dia menampakkan dirinya kepada orang-orang percaya, menampakkan dirinya kepada murid-murid. Itu menandakan bahwa dia benar-benar hidup. Kalau saudaraku kepada hanya 1-2 orang mungkin saja boleh dikelabui.
kedua tiga orang itu boleh diarahkan untuk suatu pendapat, untuk mendukung segala pendapat. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah penipuan. Tetapi dalam kesempatan ini saudara perhatikan sungguh-sungguh, ada kurang lebih 12 item saya sampaikan kepada saudara dengan orang yang berbeda-beda, dengan orang yang begitu banyak, sehingga saudaraku sangat sukar rasanya, sangat sulit rasanya kalau kita mengarahkan semua orang itu untuk satu pendapat, untuk memaksakan pendapat kita, padahal menurut kita, menurut banyak orang itu pendapat yang salah. Saya katakan kepada saudara, kesaksian 2-3 orang saja menurut firman Tuhan itu sah. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena itu saya menyarankan kepada saudara, saya ingatkan kepada saudara, saya jelaskan kembali kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan satu orang pun di antara kita yang mau terkecoh, jangan satu orang pun di antara kita yang mau tertipu, jangan satu orang pun di antara kita yang mau dibohongi, jangan satu orang pun di antara kita yang mau percaya dengan dusta dunia ini. Haleluya. Nah, saudaraku, kebenaran hakiki, kebenaran yang tidak tergoyahkan adalah kebenaran yang berdasar dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, jangan mau tergoyahkan. Jangan mau tergoyahkan. Jangan mau percaya kepada kebohongan dunia. Jangan mau percaya kebohongan dunia. Jangan percaya kepada dusta. Jangan percaya kepada dusta. Percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Bilang seperti ini, saya percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya kepada firman Tuhan. Saya buang segala dusta. Saya buang segala dusta. Saya tolak pendapat dunia Saya tolak yang berkata Yesus tidak bangkit dari kematian. yang kata Yesus tidak bangkit dari kematian. Saya terima kebenaran firman Tuhan. Saya terima kebenaran. Saya percaya Saya percaya Yesus mati. Yesus mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Pada hari yang Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu disaksikan saudaraku beberapa orang, atau saudaraku bukan beberapa. Ada 3 hal, ada 3 pendapat, atau 3 saudaraku gelombang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Nah, saudaraku, kalau ini kita melihat sungguh-sungguh, kita perhatikan, maka dapatlah bagi kita saudaraku pengertian yang baru lagi, bahwa sungguh Yesus kita benar-benar bangkit dari kematian. Haleluya, saudaraku. Dan biarlah firman Tuhan yang kita saudaraku dengarkan ini bersama-sama membuat semakin bertambah teduh hati kita, semakin percaya kita kepada firman Tuhan. Nah, saudaraku, yang pertama, siapakah yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus itu sendiri? Yang pertama adalah malaikat-malaikat. Wah, luar biasa, saudaraku. Malaikat saja percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Malaikat itu sama dengan Tuhan sendiri. Dan malaikat itu saudaraku mengetahui banyak hal tentang Allah, mengetahui banyak hal tentang Tuhan, dan bahkan dia adalah pesuruhnya Tuhan. Sehingga saudaraku tidak bahwa apa yang dilihat dari perkataan itu harus seturut dengan firman Tuhan, harus seturut dengan pribadinya Allah, harus seturut dengan karakternya Allah. Amin. Amin. Nah, saudaraku, saya percaya malaikat ini tidak berbohong, kecuali dia adalah malaikat yang sudah patah sayapnya. Saya percaya bahwa malaikat yang bersaksi ini bukanlah malaikat yang sudah sayapnya yang sudah patah sayapnya. Haleluya. Dia adalah malaikat yang baik, malaikat yang masih sungguh-sungguh, saudaraku, memiliki integritas. Dia masih loyal kepada Tuhan, loyal kepada Bapa Allah di surga. Amin. Nah, kita lihat dulu firman Tuhan, Matius 28. Matius 28. Matius 28 ayat 5 sampai ke 7 kita baca bersama-sama. 2, ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat ini, ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Haleluya, luar biasa. Malaikat di surga menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di surga menyuruh malaikat
untuk memberitahukan, menjelaskan, menerangkan kepada orang-orang percaya kepada Yesus, kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus, menegaskan kembali bahwa apa yang telah dinubuatkan Tuhan Yesus, bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan Yesus tentang dirinya akan digenapi dan terbukti. Dia, saudaraku, Tuhan Bapa Allah kita di sorga, menggenapi firman Tuhan itu. Tuhan Yesus menggenapi firman Tuhan itu bagi dirinya sendiri, bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian itu. Haleluya. Saudaraku, malaikat saja pun mengakuinya. Sungguh luar biasa. Maka saudaraku, saya katakan kepada saudara, kalau saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kita semua yang beribadah pada saat ini tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus, alangkah saudaraku sialnya nasib kita. Alangkah saudaraku sialnya kehidupan kita ini. Saudaraku, sia-sia saudara menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yang percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus katakan, saya percaya. Koncang kiri kanan saudara, kau harus percaya. Katakan lagu bersama-sama, kita harus percaya. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saudaraku, kita harus percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Malaikat saja sudah menyaksikannya, kita juga harus percaya, bahkan lebih lagi percaya. Haleluya. Saudaraku, yang berikutnya, siapakah yang menyaksikannya? Juga rasul-rasul itu. Rasul-rasul itu ada 11 orang, saudaraku. Sama seperti saya katakan tadi, untuk saudaraku menutup mata, menutup mulut, menutup telinga 2-3 orang itu lebih gampang daripada menutup mata, telinga atau mulut 12 atau 11 orang, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Kalau 2-3 orang gampang disogok. Tapi kalau 11 orang itu susah rasanya. Amin. Tapi ini saudaraku, rasul-rasul yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Kita baca dulu kisah para rasul. Kisah para rasul 1 ayat 22. Yang dapat boleh kita baca bersama-sama. 2, ya. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus berangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Mereka menyaksikan kebangkitan Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku, sampai hari Yesus terangkat ke surga pun nanti mereka akan menyaksikan itu. Kita pun, saudaraku, biarlah kita percaya, biarlah iman kita menyaksikannya, biarlah perkataan kita menyaksikannya, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Amin. Saudaraku, di kisah 2 ayat 32 kita baca lagi. Kisah 2 ayat 32. Kisah 2 ayat 32 kita baca bersama-sama 2 ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Haleluya. Berapa orang saudara beribadah di rumah saudara? Ada di atas 10, 3 atau sampai 10. Kalau saudara boleh menyaksikan firman Tuhan yang kusampaikan ini kepada saudara hari ini, saudara juga menjadi saksi Tuhan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Amin. Haleluya. Ada tuh. Rasul-rasul percaya mereka melihat, mereka menyaksikan Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka juga tahu dan mereka melihat Yesus disalibkan. Mereka juga tahu dan mereka percaya Yesus dikuburkan. Dan mereka juga yang melihat dan mereka percaya. Dan mereka berkata-kata, mereka memberitakan firman Tuhan karena Yesus telah bangkit dari kematian. Itulah makanya saudaraku, pemberitaan Injil mereka sangat begitu berkuasa. Kenapa? Karena Yesus yang mereka percaya itu terbukti mengalahkan dunia. Amin. Terbukti mengalahkan kematian. Terbukti mengalahkan kemustahilan. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, maka semua kita yang percaya kepada firman Tuhan, yang percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, seharusnya kita juga mengalami hal yang sama, bahwa kita bisa, saudaraku, mengalahkan dunia. Kita harus mengalahkan suatu hal yang tidak mungkin. Kita harus mengalahkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Kembali saudaraku yang ketiga, siapakah yang menjadi saksi Tuhan? Siapakah yang menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan? Yang ketiga adalah musuh-musuhnya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau semua sahabat-sahabatku saya arahkan untuk menjadi pemuji-pemuji saya, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan saya, menceritakan tentang kelebihan-kelebihan saya, itu lebih gampang daripada saya mengarahkan orang yang menjadi musuh saya, yang benci kepada saya, untuk mengatakan, menceritakan kebaikan saya. Itu rasanya, saudaraku, sangat sulit. Amin. Bahkan kalau kita melihat sekeliling kita, saudaraku, orang-orang yang benci kepada kita, orang-orang benci kepada seseorang, dia suka menceritakan kejelekan-kejelekannya. Bahkan saudaraku, mencari-cari kejelekannya.
Tetapi saudaraku, di kesempatan ini perhatikan sungguh-sungguh bahwa musuh saja pun mengakui dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Nah saudaraku, kalau musuh saja menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dan percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kenapa saudara sebagai anak-anak Tuhan? Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Kalau saudara percaya tentang kebangkitan Tuhan, kenapa saudara tidak percaya bahwa saudara akan mengalami kebangkitan? Bahwa saudara akan mengalami saudaraku pengangkatan? Bahwa saudara akan mengalami peningkatan di dalam Tuhan? Sama seperti Yesus. Saudaraku, kita dijadikan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan itu berarti kita menjadi ahli waris daripada janji-janji Tuhan. Kita menjadi ahli waris daripada kemuliaan Tuhan. Apa yang dimiliki Tuhan Yesus, Tuhan izinkan, Tuhan mau supaya kita saudaraku memilikinya. Bahkan di dalam firman Tuhan berkata bahwa pekerjaan yang dikerjakan Tuhan akan kita kerjakan bahkan lebih besar daripada itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus ini saudaraku sangatlah luar biasa. Sampai musuh-musuhnya pun menceritakan tentang kebangkitannya. Kita baca Matius 28. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Dua, ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, perhatikan. Musuh saja pun yang mencoba menutupi segala kebaikan-kebaikan, yang mencoba menutupi segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang mencoba menutupi mujizat, yang mencoba menutupi dan mengaburkan makna firman Tuhan, yang mencoba menutupi firman Tuhan yang akan terjadi. Mereka sendiri pun saudaraku mengakui bahwa sungguh Yesus telah bangkit. Nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, perhatikanlah sungguh-sungguh di ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datang beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam. Apa yang terjadi? Kabar apa yang dibawa oleh penjaga-penjaga itu kepada imam-imam? Saudaraku, saya katakan kepada saudara, tidak ada kabar yang lain kecuali tentang hal itu. Hal itu yang bagaimana? Hal itu yaitu kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bahwa Yesus telah mengosongkan kubur itu. Di mana kubur itu dijaga oleh penjaga-penjaga. Saya percaya yang menjaga kubur itu bukanlah penjaga-penjaga sembarangan. Mereka adalah penjaga-penjaga pilihan. Tapi lihatlah saudaraku, perhatikanlah sungguh-sungguh. Mereka tidak mampu menjaga Yesus bangkit dari kematian. Haleluya. Nah saudaraku, mereka tidak mampu menjaga Yesus. Mereka tidak mampu menahan Yesus bangkit dari kematian. Bukan hanya penjaga yang tidak mampu. Kubur itu pun tidak mampu menahan Yesus di dalam kubur. Amin. Haleluya. Haleluya. Batu yang besar itu pun tidak mampu menahan Yesus dalam kubur. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya katakan kepada saudara, jangan saudara mau dikaburkan. Jangan iman saudara mau dikaburkan. Jangan iman saudara mau saudaraku dihilangkan. Jangan iman saudara mau diselewengkan. Jangan iman saudaraku mau dibunuh hanya oleh karena kenikmatan dunia ini. Saudaraku, jangan mau diupah, jangan mau disogok sebesar apapun upah, sebesar apapun sogokan saudaraku. Anda karena laki-laki, Anda karena perempuan, Anda karena kedudukan, Anda karena uang, lalu saudara menjual iman saudara. Sama seperti mereka yang menjaga kubur ini. Haleluya. Karena mereka mendapat saudaraku uang yang besar, mereka berani berbohong tentang kebangkitan Kristus. Saudaraku, saya katakan kepada saudaraku, upah kekekalan yaitu kematian kekal sudah menjadi milik mereka. Karena mereka membutakan, mengaburkan, mencoba membutakan, mengaburkan. Oh, pengertian yang sesungguhnya bahkan membunuh saudaraku karakter Allah, membunuh karakter Kristus yang berkata bahwa dia akan bangkit hari yang ketiga. Padahal saudaraku sesungguhnya Yesus bangkit dari kematian. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat ini, rupanya dari dulu sudah ada saudaraku suap. Dari dulu saudaraku sudah ada rupanya kakek nepotisme. Haleluya. Haleluya. Dari saudaraku suap. Saudaraku bukan hanya sekarang. Cuman sayangnya
terlalu terlambat KPK datang. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Ya, kalau KPK tahu ini, mereka masuk penjara itu. Mereka mendapat uang yang besar hanya untuk berkata, oh, Yesus tidak bangkit dari kematian. Tapi saya percaya semua kita yang di sini yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mengikuti berita ini, tidak ada seorang pun yang mau disuap untuk bisa selaku menghilangkan atau mengganti iman percayaan kepada Yesus dengan iman yang lain. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Goncang dulu kirikan saudara. Saya tidak mau dialihkan dari iman percaya saya kepada Yesus. Saya tidak mau dialihkan dari iman percaya kepada Yesus. Baik oleh kedudukan, Baik oleh kedudukan, pangkat dan jabatan, pangkat dan jabatan, baik pun oleh uang. baik oleh uang. Amin, saudara. Amin. Saudara pun saya katakan kepada saudara, apalagi di saat seperti ini perlu kita banyak uang, tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja, saudaraku. Maka perlu saudaraku, persiapan kita. Kita tidak tahu, saudaraku, masalah COVID-19 ini kapan berakhirnya. Tapi entah kapan pun itu saya katakan kepada saudara, sekalipun saudara tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, jangan pernah menjual imanmu. Amin. Amin. Saya percaya bahwa saudara teguh di dalam iman percaya saudara, Tuhan selalu punya cara untuk menolongmu. Amin. Sekalipun saudara tidak bekerja, saudara tidak bisa keluar dari rumah saudara untuk mencari makanan, Tuhan menyediakan makanan bagimu. Amin. Surga cukup memiliki persediaan untuk keperluan dan kebutuhan orang-orang percaya seperti engkau dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bisa jadi di kesempatan ini orang melihat saudara dengan keadaan yang berkekurangan dan lain sebagainya. Lalu saudaraku, ada orang menawarkan berkat, menawarkan uang yang besar dan saudaraku keperluan kebutuhan saudara. Lalu saudara ditawari sesuatu, saudaraku, peralihan iman percaya saudara. Saudara, saya katakan kepada saudaraku, tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Kalau saudara mengganti iman percaya saudara kepada iman yang lain, saudara dipastikan tidak ke sorga. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus dengan jelas-jelas berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau di luar Yesus, saudara tidak akan ke surga menurut firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu tetaplah teguh kepada firman Tuhan. Amin. Tetaplah berpegang teguh kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya sampai sekarang banyak cerita-cerita berkeliaran di sana. Boleh dikatakan Yesus tidak benar-benar bangkit dari kematian. Dikatakan bahwa Yesus tidak benar-benar saudaraku disalibkan. Bahwa Yesus itu tidak benar-benar ada. Yesus itu adalah manusia biasa. Yesus itu adalah manusia apapun itu. Bagi saya secara pribadi, mau apapun kau katakan, mau apapun pendapat dunia tentang Yesus, bagiku Yesus adalah Bapa, bagiku Yesus adalah Tuhan, bagiku Yesus adalah segalanya. Amin. Haleluya. Katakan kirikan saudara ya, bagiku Yesuslah segalanya. Bagi Yesus segalanya. Katakan lagi, bagimu pun Yesuslah segalanya. Bagi Yesus. Saudaraku, kalau kita menjadikan Yesus segalanya, maka Yesus pun menyediakan segalanya bagi kita. Amin. Katakan kirikan saudara, kalau kau menjadikan Yesus segalanya, ayo, Kalau kau menjadikan Yesus segalanya, maka Yesus pun menyediakan segalanya bagimu. maka Yesus pun menyediakan segalanya bagimu. Di dalam mengiring Yesus. Di dalam mengiring Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga tidak satu kekurangan apapun kita dalam mengiring Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus yang kebangkitan Kristus itu berguna bagi orang percaya, berguna bagi kita yang mengasihi Tuhan, berguna bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ada beberapa hal kegunaannya pada kesempatan ini saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu melahirkan kita kembali dan membawa kita pada pengharapan. Wah, luar biasa. Amin, saudaraku. Apa yang dilahirkan ketika kita sudah lahir? Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab dengan jelas berkata, setelah manusia Adam pertama jatuh ke dalam dosa, maka dosa menjalar kepada seluruh makhluk, khususnya manusia. Dan upah dosa, kata firman Tuhan, adalah maut. Dan saudaraku, syukurlah ada kasih karunia Tuhan yang besar di dalam Kristus Yesus. Setelah Yesus datang kembali dan dia bangkit, saudaraku, itu memberikan kita kesempatan untuk menerima kelahiran kembali. Itu berarti kita saudaraku dilahirkan dari firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka hidup yang kekal, sorga tersedia baginya. Haleluya. Dan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 3. 1 Petrus 3 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Saya baca, kalau saudara sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yesus telah melahirkan kita kembali lewat kematiannya dan kebangkitannya, dan membawa kita kepada penghidupan dan pengharapan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena itu saya katakan kepada saudara, saya ulang kembali, saya tegaskan kembali, Yesus telah bangkit dari kematian. Dan setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan ini, maka dia mengalami kehidupan yang baru. Pemikiran yang baru diberikan kepada saudara. Kalaupun selama ini visimu mati, dan pengharapanmu sudah mati, dan juga saudaraku angan-anganmu sudah mati, kekuatanmu, kesehatanmu mati, bisnismu mati, saya katakan kepada saudara lewat kebangkitan Kristus ini, hiduplah, bangkitlah bisnismu, bangkitlah visimu, bangkitlah pengharapanmu, bangkitlah kesehatanmu, bangkitlah segala apa yang diperlukanmu untuk mengikut Yesus di dalam seluruh kehidupanmu, supaya engkau menjadi penyelesai dalam kehidupanmu, supaya engkau sampai kepada kehendak rencana panggilan Tuhan, supaya engkau sampai kepada apa yang ditetapkan Tuhan bagimu. Haleluya, haleluya, para pengkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita lagi akan melihat apa lagi manfaatnya bagi kita, membawa kita untuk mengenal kuasa kebangkitan Yesus, membawa kita. Saudaraku, kadang-kala kita kurang mengerti dan memahami apa kuasa kebangkitan itu bagi kita. Supaya kita lebih percaya, saudaraku, kebangkitan itu sangat bermanfaat dan kuasanya sangat berguna. Dan itulah yang harus kita hidupi dan kita percayai. Nah, kita baca firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Dapat? Kita baca bersama-sama. 2 ya. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus yang begitu terkenal dengan luar biasa, pintar, hebat, dan lain sebagainya, memiliki suatu kemampuan di dalam segala hal, baik secara hukum ketatanegaraan dia mampu, baik secara intelektual dia luar biasa, baik segala jabatan keagamaan dia selalu memiliki kedudukan yang sungguh mumpuni. Tetapi saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, setelah pengenalannya akan Tuhan Yesus, dia mau mengalami suatu penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus, dia mau mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia katakan seperti ini, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari-lari ke depanku supaya supaya cepat mungkin aku dapat menangkap Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan saudaraku, yang kuhendaki ialah mengenal Dia di dalam kuasa kebangkitannya. Saudaraku, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Selama Tuhan Yesus, saudaraku, memiliki tubuh yang panah, memiliki tubuh, saudaraku, jasmani, saudaraku, secara dunia, kemampuan kesanggupannya terbatas di dunia ini, tidak bisa kepada suatu orang banyak sekaligus melakukan perkara besar. Tetapi setelah kebangkitan Yesus dari kematian, saudaraku, secara serempak dunia pun boleh, saudaraku, melakukan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Di mana saja pun Injil diberitakan, di mana Yesus diberitakan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Itulah kuasa kebangkitan. Karena itu saya katakan kepada saudara, ketika kita menerima kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita, di mana saja pun kita boleh berhubungan manis dan intim dengan Tuhan, di mana saja pun kita boleh melakukan mujizat-mujizat di dalam Tuhan, di mana saja pun kita dapat memperoleh pertolongan, perlindungan, penyertaan, kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, saudaraku. Sehingga tidak ada lagi tempat yang membatasi kita untuk melihat hubungan, untuk melihat kasih dan kuasa Tuhan bekerja. Karena di mana saja pun Tuhan sanggup datang, mampu datang, Dia mau datang dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Mau sekaligus kita semua yang beribadah mendengarkan firman Tuhan ini, kita berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir. Karena saudaraku, tubuh kemuliaannya, kuasa kemuliaannya tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan gerak. Haleluya. Sangat luar biasa Tuhan kita. Demikianlah kita yang percaya kepada Tuhan, di mana saja pun kita berhak dan layak menerima pertolongan dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Jangan saudara berkata, nanti kalau aku berdoa, pendeta pula berdoa, jangan-jangan dua pendeta yang didengarkan Tuhan karena dia lebih dekat dengan Tuhan. Tidak. Siapa saja pun kita yang berdoa, nanti aku mau 1 juta, mau 2 juta orang sekaligus berdoa dengan permintaannya masing-masing, Tuhan sanggup mengabulkannya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang berikutnya menderita, kita harus memperlengkapi diri kita dengan penderitaan seperti yang dialami Tuhan Yesus, baik pun dengan Paulus. Saudaraku, mereka menderita bukan karena dosa, kejahatan, dan pelanggaran mereka, tetapi mereka menderita karena kebenaran. Semakin tinggi tingkat kebenaran yang menguasai diri kita, semakin tinggi kita hidup dalam kebenaran, bisa jadi semakin banyak aniaya yang kita alami.
Tetapi saya katakan saudara, ketika kita dianiaya oleh karena kebenaran firman Tuhan, ketika kita suruh dianiaya, ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, rasa-rasanya kita tidak sanggup mampu lagi. Tetapi saya katakan kepada saudara, Tuhan sanggupkan kita, Tuhan mampukan kita, Tuhan berikan kita pertolongan. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadilah orang-orang yang siap diperlengkapi dengan penderitaan karena kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Katakan kiri kanan saudara, persiapkan dirimu untuk menderita karena Yesus. Siapkan dirimu untuk menderita kepada Yesus. Haleluya. Saudaraku, banyak orang sekarang ini bisa menderita karena selama ini mungkin saudaraku tidak bisa mereka beribadah ramai-ramai dan diajari oleh satu orang. Tapi saudaraku, untuk kita semua, saya percaya semua umat Tuhan dari gereja kemenangan manusia khususnya, mau keadaan seperti ini, semua kita bisa tetap beribadah karena sudah terlatih dari mulanya dengan adanya komsel-komsel kita. Amin. Nah, saudaraku, hanya kali ini satu keberuntungan yang besar bagi kita, bertambah pula komsel-komsel kita. Haleluya. Amin. Yang tadinya hanya 10 sekarang bisa berlipat ganda. Karena keluarga-keluarga, imam-imam, bapak-bapak dibangkitkan, ibu-ibu dibangkitkan menjadi imam di tengah-tengah keluarganya, menjadi pengkhotbah-pengkhotbah. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan keadaan ini lahirlah pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa di rumah-rumah. Bahkan anak-anak pun saya lihat, saya perhatikan saudaraku di grup kita ada banyak anak-anak Tuhan pengkhotbah. Ada si Uli, ada si si Oniki, ada si Grace, ada si Jobel, ada yang lain, ibu-ibu atau pemuda-pemudi pun ada berkhotbah. Saudara yang selama ini tidak berkhotbah mulai masuk satu. Injil mulai menyebar lewat media-media massa. Bukan hanya di gereja kita, di berbagai gereja Injil sedang diberitakan. Nah, melihat ini dan suatu menyikapi keadaan ini, bukan tidak mungkin besok atau lusa Yesus akan segera datang. Karena Injil saudaraku salah satu, saudaraku dikatakan tanda-tanda zaman itu bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah ketika Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk. Haleluya. Haleluya. Dan kesempatan ini kalau kita melihat di mana-mana, gereja yang tidak pernah kita kenalkan, hamba Tuhan yang tidak pernah kita kenal. Lewat kejadian ini, banyak kita kenal hamba Tuhan, banyak kita kenal gereja, banyak kita mendengarkan kesaksian, banyak kita mendengarkan nubuatan. Ini suatu peruntungan bagi kita untuk mempersiapkan diri, lebih lagi untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua untuk sang gereja. Haleluya. 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 Dan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini sudah menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku, sangatlah kita diberkati oleh kejadian ini. Sekalipun kita bukan berarti bangga, karena banyak orang juga selalu menderita. Tapi kita berdoa, sebagai selaku orang yang diberkati Tuhan, kita harus berdoa bagi mereka. Khususnya bagi para dokter dan medis. Satu bagi pemerintahan kita, aparat keamanan kita, semuanya kita doakan. Supaya mereka boleh bertugas dengan baik. Dan mereka dijagai para malaikat Tuhan. Ada imun sorga bagi mereka. Khususnya mereka di bidang medis dan juga tenaga sukarela. Di mana saudara kita banyak mengalami penyakit. Supaya saudara mereka boleh tangani dengan baik yang sakit. Dan juga boleh saudara penyebaran ini boleh segera kita atasi bersama-sama. Ada bagian-bagian kita anak-anak Tuhan. Karena itu saya sarankan kepada saudara yang kembali saudaraku, jangan keluar-keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Jangan saudaraku kita pertentangan. Jangan kita saudaraku tidak mau melakukan firman Tuhan. Belajar kita patuh pada pemerintah kita. Kita juga saudaraku membuktikan kita juga patuh pada firman Tuhan. Haleluya. Jangan kita berkata beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu ada penyakit. Saudaraku, baru-baru ini saya membaca firman Tuhan, membaca satu berita. Ada satu hamba Tuhan memiliki gereja yang besar dan luar biasa, dan banyak mujizat-mujizat terjadi di gerejanya. Lalu dia berkata, tidak perlu kami beribadah di rumah-rumah, biar kami beribadah bersama-sama. Ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan di gereja kami, ada mujizat Tuhan. Tapi tahukah saudaraku, seminggu kemudian hamba Tuhan itu meninggal. Kenapa? Dia kena virus corona. Jadi bukan berarti saudaraku kalau kita patuh pada firman Tuhan kalau kita patuh kepada pemerintah, bukan berarti kita tidak patuh bukan berarti kita tidak beriman. Patuh juga kepada pemerintah itu sebagian daripada patuh kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa pemerintah itu diangkat Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi saudara penyandang pedang untuk kebaikan kita. Haleluya. Haleluya saudaraku. Sehingga saudaraku, kalaupun saudara anggota KKS tidak dikunjungi oleh pemimpin KKS-nya, atau saudaraku semua saudara tidak dikunjungi secara langsung oleh hamba Tuhan, bukan berarti kita takut, bukan saudaraku. Bukan itu. Tapi kita mau belajar patuh-patuh saja supaya kita boleh mendukung semua program pemerintah untuk mempercepat pemutusan saudaraku COVID-19 ini. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, saya tidak takut. Saya tidak takut. Tapi saya harus belajar patuh. Saya takut. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya, mengingat Yesus sebagai pusat pemberitaan Injil. Saudaraku, tidak ada yang layak kita beritakan. Tidak ada yang menjadi pusat pemberitaan kita, pusat cerita kehidupan kita selain daripada Yesus. Mungkin saudara boleh memiliki jabatan,
Mungkin saudara bisa memiliki pangkat dan kedudukan, memiliki ekonomi yang mumpuni, dan hal-hal yang lain yang luar biasa yang dari dunia ini. Tapi saya katakan kepada saudara, itu semua tidak akan mengubah kehidupan orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Injil adalah merupakan kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan orang Yahudi maupun orang Yunani. Itu berarti Injil adalah merupakan kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan semua makhluk yang mendengarkan Injil, termasuk saudaraku yang selama ini tidak percaya firman Tuhan. Dan saya percaya dari kejadian ini, Injil sedang diberitakan dan akan terjadi kegerakan kebangunan rohani yang besar di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Haleluya. Nah saudaraku, siapakah Injil itu? Injil itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang memberikan kehidupan, Yesus yang memberikan jaminan, Yesus memberikan damai sejahtera, Yesus yang memberikan sukacita, Yesus yang memberikan pengampunan, Yesus memberikan kehidupan, Yesus memberikan jawaban atas setiap masalah persoalan kita. Disitulah Injil yang sebenarnya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan ini pergunakan dalam memberitakan Injil kepada handai tolanmu, kekasih-kekasih hatimu, kekasih jiwamu, orang tuamu dan abang kakak adik keponakan kita. Saudaraku, banyak media-media yang bisa kita pakai. Ada IG, ada juga saudaraku WA, ada juga Facebook dan lain sebagainya. Ada juga saudaraku kita bisa teleponan SMS saudaraku. Mari kita bergunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Goncang dulu kiri kan saudara, jangan mengantuk bilang. Jangan bawa bantal bilang. Siapa tahu dah sambil ada mendengarkan firman Tuhan di bawah bantalnya. Tapi saya percaya tidak ada yang seperti itu. Hanya mengingatkan saja. Haleluya. Yang kuatnya mulai sipit diperbesar kembali. Haleluya. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Injil kita, berita kita ada Yesus. Amin saudaraku. Amin. 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 Jangan corona yang diberitakan. Sekarang lebih banyak, sudah banyak ahli-ahli dokter. Banyak ahli corona daripada ahli kita. Tapi saudara tidak ada di dalamnya. Amin. Amin. Kita semua ahli Injil. Amin. 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 Yang berikutnya, orang percaya akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Maukah semua kita dibangkitkan bersama dengan Yesus? Amin. Tanya dulu kiri kanan saudara, maukah kau dibangkitkan bersama dengan Yesus? Bilang seperti ini, saya mau dibangkitkan bersama Yesus. Saya mau dibangkitkan bersama Yesus. Tapi saya tidak tahu bagaimana denganmu. Tapi saya tidak tahu bagaimana denganmu. Goncang dulu, goncang. Goncang. Haleluya. Ya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Roma 6 ayat sama. Kita baca bersama-sama Roma 6 ayat 5. Dapat saudara? Roma 6 ayat 5 kita baca bersama-sama. 2. Ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Seperti saya katakan tadi, barang siapa mau mengikut Tuhan harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan. Mati saudaraku bersama dengan Tuhan. Di mana mati kita? Saudaraku, kadangkala ketika kita bekerja capek, letih, lesu dan beban berat dan lain sebagainya, pagi-pagi itu rasanya susah bagi kita untuk berdoa. Dan kadangkala kita saudaraku saudaraku mengutamakan hal yang lain. Tetapi saudaraku dalam kesempatan ini mengajarkan kepada kita, apapun situasi keadaannya, mari kita tetap utamakan berdoa. Mari kita tetap utamakan baca firman Tuhan. Mari kita tetap utamakan membangun hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak salah kalau saudara bekerja. Tidak salah kalau saudara pergi, misalkan melakukan aktivitas saudara. Tapi tidaklah lebih penting itu semuanya daripada membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Amin. Saudaraku, kadangkala menderita badan kita, wah sakit rasanya, pegal-pegal, linu semua badan kita, entah karena apa. Saudaraku, tapi saudaraku, apapun keadaannya, mari tetap canggal diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan membangun hubungan dengan Tuhan, membangun persekutuan kita, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apakah kita semua masih membaca firman Tuhan dengan skill kita? Amin. Apakah saudara masih berdoa setiap hari, setiap paginya? Amin. Ya, kami percaya hal itu. Apakah kita menjalankan doa puasa kita bersama-sama? Amin. Ya, ada kadang-kadang, ada tidak. Haleluya. Haleluya. Tapi saudaraku, apapun yang dikerjakan, mau setengah hari, kalau niat hati kita mengerjakannya, itu lebih baik daripada sama sekali tidak mengerjakan. Haleluya. Dan saya katakan kembali, belum terlambat. Mulailah hari ini. Haleluya. Sempang rambutan berpuasa hari ini. Haleluya. Adakah semua sempang rambutan berpuasa?
Haleluya. Puji Tuhan lah. Di samping si pangrambutan masih ada orang lain yang berkuasa. Kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Dan besok hari siapa yang berpuasa? Pastori ditungkal hari Selasa. Dan selanjutnya. Jangan sampai lupa. Amin. Terus kita doakan. KKR kita harus terus kita kerjakan. Nah saudaraku, yang terakhir. Oncam dulu kiri kan saudara. Jangan ngantuk sudah yang terakhir ulang. Jangan ngantuk sudah yang terakhir. Kalau yang terakhir semangat semuanya. Biarpun yang terakhir ini paling lama. Amin. Bilang dulu kiri kan saudara. Biarpun yang terakhir ini paling lama ini. Bilang seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang terakhir. Menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah hakim. Dia hakim dan dia juga menghakimi. Kalau dia menjadi hakim, maka keputusan ada di tangan dia. Amin saudaraku. Saya bukan ahli hukum. Tidak mengerti, bahkan tidak terlalu mengerti hukum. Tapi yang saya tahu, ada jaksa penuntut, jaksa pembela. Dan setelah itu sedekah tuntut dan lain sebagainya. Hakim yang menentukan apakah layak tidaknya dihukum atau tidak. Atau diperberat hukum atau diperingan. Hakim memutuskannya. Amin saudaraku. Amin. Dan saya katakan kepada saudara hari ini, bahwa Yesus itu menjadi hakim. Dia adalah terbesar di dunia dan akhirat. Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan dan memutuskan perkara. Dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugat keputusannya. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara berpihak dan kalau saudara berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saudara berpihak di Tuhan Yesus dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan, saudara menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dan juru selamatmu saudara pribadi, menjadikan hakimmu dan menjadikan bapamu, menjadikan Tuhanmu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya percaya dan sungguh sangat percaya di dalam hati saya, di dalam roh saya, dan jikalau aku di dalam Tuhan Yesus, dan saya percaya Tuhan memutuskan keputusan, memberikan keputusan yang terbaik, yang teradil, bahwa dia akan memenangkan saya. Amin. Demikian juga bagi saudara yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan ketetapan ketentuan yang ditetapkan firman Tuhan, maka saudara akan berdiri di pihak yang menang. Tuhan akan memberikan keputusan yang adil dan Tuhan memberikan kemenangan bagi saudara. Amin. Haleluya. Saudaraku, ketetapan ketentuan sudah digariskan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus tidak kita kerjakan. Dan kita lakukan apa yang disuruhkan Tuhan. Saya katakan kepada saudara, melakukannya bukan karena sempurna, tapi melakukannya karena kita berjuang melakukan yang terbaik. Haleluya saudaraku. Dia tahu kesanggupan kemampuan kita. Tetapi kalau kita saudaraku sungguh-sungguh, segenap hati kita, segenap kekuatan kita, dengan segenap mampu kita berjuang dengan kemampuan kesanggupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya percaya Tuhan saudaraku akan pasti memperhatikan dan membela perkara kita. Amin. Kalau kan di dalam Alkitab saudaraku ada hakim dan saudaraku berjumpa dengan berperkara dengan seorang janda. Itu jauh bedanya tingkat sosialnya dengan janda. Tetapi ketika janda itu datang, saya tidak tahu pastinya apakah dia janda kaya atau janda miskin. Tapi yang pasti janda datang kepada hakim yang lalim. Wanita itu berkata, perempuan itu datang, belalah perkaraku. Untuk beberapa saat hakim itu menolak. Tapi perempuan itu selalu datang. Lalu saudaraku timbullah tingkat kesadaran, tingkat saudaraku pemikiran yang cerdas dari hakim itu. Dipikirnya seperti ini. Nanti kalau aku tidak membela perkaranya, terus dia datang, jangan-jangan nanti aku dicakarnya. Mungkin saja dia menjadi putus asa, frustasi. Tidak ada lagi jalan keluar. Jangan-jangan dia menyerang aku. Lalu dia berkata, biarlah aku bela perkaranya. Alkitab dengan jelas berkata, kalau hakim itu pun tahu melakukan hal seperti itu, apalagi Bapa di sorga, dia tidak akan mengulur-ulur waktunya untuk menolong setiap kita yang menaruh pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Dan kalau dia datang saudaraku ke bumi kedua kalinya, Yesus datang ke bumi kedua kalinya, apakah kita ditemukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan? Karena itu jangan tanggalkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaannya situasimu, apapun kondisimu, bagaimanapun buruknya keadaan ini menurutmu, ekonomimu,
dan keluarga rumah tanggamu, kehidupanmu. Saya katakan kepada saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus, berhakimlah dengan Yesus. Tuhan Yesus akan membelamu, Tuhan Yesus akan menolongmu, Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan bagimu. Tuhan Yesus pasti akan menggugurkanmu. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Allah kami yang hidup. Bapak sudah hamba-Mu sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah semua kami diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka yang melihat, mendengarkan, mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati, meneguhkan, menguatkan mereka, menghiburkan mereka. Jikalau ada yang sakit di antara mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan. Jikalau ada yang berbeban berat, angkatlah beban masalah persoalan mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sedih oleh karena masalah persoalan apapun, hiburkanlah, teguhkanlah mereka. Jikalau ada mereka sedang mencari jawaban-jawaban atas masalah persoalan problema hidup mereka, mereka saat ini dijamah oleh Tuhan. Mereka menemukan jawabannya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Hidup mereka tidak pernah sama lagi sebelum dan mendengarkan berita firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara di mana saja pun saudara berada. Tuhan Yesus kiranya melimpahi saudara dengan kasih setianya, dengan rahmatnya. Saudaraku jangan lupa beribadah. Terus ikuti saudaraku ibadah ini. Saudaraku siaran selanjutnya. Baik saudaraku dosa kita, baik kakak-kakak kita, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kami akan informasikan kepada saudara supaya jangan saudara ketinggalan untuk mengikuti perkembangan rohani yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kita mengiring Yesus sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan yang ditetapkan bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman